Sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Like, follow dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat menciptakan konten yang lebih bermanfaat. 6 pembalap perempuan yang sudah teruji di lintasan. Pada umumnya, disiplin motorsport didominasi laki-laki. Faktanya memang seperti itu. Meski demikian, dari waktu ke waktu telah bermunculan perempuan yang berani bersaing di dalamnya. Fenomena ini pun terjadi di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Setiap masanya selalu lahir sosok perempuan tangguh dan berbakat yang tidak gentar adu adrenalin dengan laki-laki dalam balapan. Bertepatan dengan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022, Motorsport.com Indonesia merangkum sejumlah Srikandi yang sanggup melaju sangat cepat dengan kendaraannya dan tentunya berprestasi. 1. Diandra Gautama. Diandra Gautama sudah masuk klub mobil saat masih di bangku sekolah menengah pertama SMP, tetapi sudah akrab dengan otomotif sejak kecil. Ayahnya, Chandra Gautama, adalah mantan pembalap nasional. Diandra sering tampil meramaikan Indonesian Sentul Series of Motorsport (ISSOM) di kelas Mercedes-Benz 3200 cm3. Meski bersaing dengan rival yang mayoritas laki-laki, ia membuktikan mampu kompetitif. Sebagai bukti, tidak butuh waktu lama bagi Diandra untuk menunjukkan kepiawaiannya dari balik kemudi. Pertama kali turun dalam ajang ISSOM pada 2012, ia berhasil keluar sebagai juara setahun kemudian. Perempuan kelahiran tanggal 28 Januari tahun 1990 itu juga pernah didapuk menjadi mentor di Nissan GT Academy 2016, di mana ia turut andil membantu wakil Indonesia meraih posisi kedua di sirkuit Silverstone, Inggris. 2. Seva Ardiansyah. Pilihan tak lazim diambil Seva Ardiansyah ketika mantap menggeluti motocross. Namun jika melihat latar belakang perempuan 16 tahun tersebut, menjadi crosser bukan sesuatu yang aneh. Seva merupakan putri dari salah satu legenda motocross Indonesia, Irwan Ardiansyah. Tak sekadar asal mengikuti jejak sang ayah, ia telah membuktikan mampu berprestasi dalam cabang balap ekstrim itu. Seva sudah belajar balap dari umur 6 tahun, dimentori langsung oleh ayahnya. Crosser muda ini memiliki mimpi besar untuk bisa berpartisipasi dalam kejuaraan dunia Women Motocross (WMX). Demi mewujudkannya, pada 2018 ia rela jauh-jauh datang ke Amerika Serikat (AS) untuk menimba ilmu di Jim Holley Motocross Training Camp. Dan prestasi sudah ditorehkan Seva di sana. Pada November tahun 2021, ia mengikuti kejuaraan mini major di State Fair untuk kali pertama dan langsung juara di kelas Girls 85, Super Mini 12-16 tahun dan P12 di kategori 3 Open melawan banyak crosser laki-laki. Seva pun mampu tampil kompetitif di Swap Moto Amsoil Val Classic, California. Dalam kelas Women Open 125/250F, ia keluar sebagai juara, sedangkan di kategori Schoolboy menempati P3 keseluruhan. Sebelum itu, ia telah unjuk gigi di berbagai ajang tanah air termasuk meraih P2 kelas 65 cm3 Novice Kejurnas Motocross di Cibinong. Seva juga sempat dapat wildcard MXGP Indonesia 2017, tetapi batal tampil karena usianya masih sangat muda dan tidak ada kelas untuk berlomba. 3. Sabrina Sameh. Sabrina Sameh punya ketertarikan dengan dunia balap motor sejak belia dan pada usia 18 tahun memilih terjun dalam kategori drag bike. Pada 2013 ia menjadi rider utama Anchor Sport Drag Bike Team. Selama menjadi pembalap roda 2, Sabrina mampu menorehkan sejumlah prestasi, di antaranya meraih peringkat ketiga Trendy Promo Mandiri kelas 155 cm3 di sirkuit Sentul dan P5 kelas Matic 2-155 cm3 Suzuki Mega Champa Drag Bike di Brigif. Tidak hanya level domestik, pencapaian impresif juga ditorehkan di luar negeri dengan menyabet posisi kedua event NGO International Drag Bike Party 2017 di Thailand untuk kelas Super Matic 200 cm3. Selain disiplin roda 2, Sabrina merambah ke balap mobil. Ia direkrut sebagai salah satu driver Toyota Tim Indonesia, TTI, untuk musim 2019. Di luar balapan, ia juga menggeluti modeling dan seni peran. 4. Aurelia Anjani Permatawangi. Aurelia Anjani Permatawangi mungkin baru berusia 14 tahun, tetapi ia adalah pembalap perempuan potensial tanah air. Pada 2021, Aurel, sapaannya, ada dalam daftar 19 wakil Indonesia untuk ATC 2022. Hebatnya lagi, ia menjadi satu-satunya perempuan dari seluruh pendaftar yang lolos praseleksi. Asia Talent Cup (ATC) bukan ajang balap sembarangan. Itu merupakan batu loncatan bagi para rider Asia untuk bisa menembus MotoGP.
Aurel juga menjadi satu-satunya pembalap perempuan yang tampil di kelas rookie ajang Oneprix 2021. Ini bukti bahwa ia bukan asal ikut. Talenta balapnya sudah terendus sejak usia 6 tahun, ketika menjajal motocross. Setelah bergabung dengan Benteng Racing Team, Aurel diarahkan ke balapan road race di kelas mini GP. Peralihan itu tepat karena bakatnya kian terasah. Ia kompetitif bersaing dengan para laki-laki yang jadi rival di trek. Meski belum meraih kemenangan, bocah Tangerang itu rutin menembus 3 besar. Seiring progres yang diperlihatkannya, Aurel, yang kini menimba ilmu di 43 Racing School, naik kelas dari Matic hingga 250 cm3. Yang pasti, ia memiliki mimpi besar, yakni bisa menjadi perempuan Indonesia pertama yang tampil di MotoGP. Meski tak mudah siap berjuang mengejar cita-citanya dan bersaing dengan pembalap laki-laki. 3. Sabrina Sameh. Sabrina Sameh punya ketertarikan dengan dunia balap motor sejak belia dan pada usia 18 tahun memilih terjun dalam kategori drag bike. Pada 2013 ia menjadi rider utama Anchor Sport Drag Bike Team. Selama menjadi pembalap roda 2, Sabrina mampu menorehkan sejumlah prestasi. Di antaranya meraih peringkat ketiga Trendy Promo Mandiri kelas 155 cm3 di sirkuit Sentul dan P5 kelas Matic 155 cm3 Suzuki Mega Champa Drag Bike di Brigif. Tidak hanya level domestik, pencapaian impresif juga ditorehkan di luar negeri dengan menyabet posisi kedua event NGO International Drag Bike Party 2017 di Thailand untuk kelas Supermatic 200 cm3. Selain disiplin roda 2, Sabrina merambah ke balap mobil. Ia direkrut sebagai salah satu driver Toyota Team Indonesia TTI untuk musim 2019. Di luar balapan, ia juga menggeluti modeling dan seni peran. 5. Alingka Hardianti. Mengawali karir sebagai pembalap pada 2005, Alingka Hardianti telah meraih segudang prestasi, baik di dalam dan luar negeri. Ia dikenal sebagai sosok serba bisa di balik kemudi. Perempuan kelahiran tanggal 21 Juni tahun 1992 ini mampu turun dalam 4 kategori, slalom, drifting, touring dan off-road, yang tentu memiliki tantangan dan kesulitannya masing-masing. Alingka sudah aktif balapan sejak berusia 13 tahun, memulai kariernya dengan mengikuti ajang slalom One Makek Race. Seiring waktu kemampuannya makin terasa hingga kesempatan besar datang. Ia mendapat kontrak bergabung dengan Toyota Team Indonesia TTI pada 2008. Banyak pencapaian diraih, di antaranya menjuarai kejurnas slalom kelas FFA di Bandung dan Lampung. Alingka mencetak sejarah dengan menjadi perempuan pertama yang berhasil lolos kualifikasi Formula Drift Asia 2011. Ia juga sempat mengikuti balap touring di Jepang bersama TTI. Sempat vakum untuk fokus mengurus keluarga, putri dari mantan pembalap Didi Hardianto itu melakukan comeback dengan ambil bagian dalam kejurnas Auto Gimkhana Slalom pada 2021 dan mampu jadi juara di kelas wanita. 6. Alexandra Asma-Subrata. Darah balap Alexandra Asma-Subrata mengalir dari ayahnya, almarhum Alex Asma-Subrata. Kariernya pun dimulai di arena go-kart saat berumur 12 tahun. Prestasi kerap diukirnya di kelas kadet 60 cm3. Andra kemudian naik ke kelas 125 cm3. Kepiawaiannya mengemudi terus terasah hingga berhasil membawa perempuan kelahiran Jakarta tersebut bersaing dalam event balap hingga tingkat Asia Tenggara. Grafik performa yang menanjak membuat Andra dapat kesempatan untuk melebarkan kariernya ke level internasional, termasuk mengikuti kualifikasi Formula BMW Scholarship di Spanyol, Februari tahun 2004. Ini pintu gerbang Andra memasuki dunia balap mobil Formula. Pada 2005, ia meraih pole position Formula Campus di Beijing, Cina dan didapuk sebagai juara umum. Di tahun yang sama ia menempati P13 World Championship Junior Rotax Max dan menjadi juara National Kart Championship pada 2002 dan 2005. Pada 2007, selain kejuaraan go-kart, Andra juga mengikuti ajang Formula Renault Asia. Di tahun yang sama, ia menerima penghargaan Muri atas prestasinya sebagai pembalap perempuan Indonesia di kancah internasional. Sekarang Andra sudah pensiun, meski begitu namanya akan selalu tercatat sebagai salah satu pembalap perempuan terbaik yang dimiliki Indonesia, bahkan Asia. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jika menurut Anda video ini bermanfaat jangan lupa bagikan ke teman kalian.